Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Brother. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari sahabat-sahabat semuanya. Dari Ulanei ya. Assalamualaikum, saya ini entah pusing entah keliengan, oleng. Kalau jalan kayak melayang itu pengaruh apa? Ini sering banget terjadi pada orang-orang yang sedang anxiety psikosomatis. Pengaruh dari hipoglikemi yang pertama. Biasanya gula darahnya kurang dari 110, misalkan di angka 80, di angka 70, itu lemes, kelengan, gemetar, kemudian oyong gitu ya. Jadi kalau jalan itu nggak bisa nyaman, jadi kayak goyang seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, dari bantal terlalu tinggi pada saat tidur, maka selama tidur oksigen kurang lancar ke kepala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, akibat dari mata terlalu sering menggunakan handphone. Jadi saraf-sarafnya terkena nih, di retina, di pupil ya. Kemudian ke saraf kepala juga. Nah, jadi yang harus perbaiki apa? Gula darah diperbaiki dengan cara minum manisnya, cukupkan air putihnya, dan nasi diseringkan setiap 2 jam 10 suap. Itu ya. Kemudian herbalnya gunakan 2 macam, habsro sama ayamil. Nah, habsro sama ayamil. Ayamilnya setiap pagi 1 gelas, malam 1 gelas. Habsronya 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam ya. Kemudian Pak Asep Sunandar, Kang Asep kliniknya di mana? Nah, klinik saya di RPB Klinik Bekasi, Jalan Haji Muhyin, F1 Jati Cepaka Bekasi. Nah, kalau misalnya dari Bandung, atau dari sana tuh, dari Serang, dari Tangerang, itu keluar Pondok Gede Bekasi, arah ke Pondok Gede, kemudian dekat Unkris, masuk ke seberang Unkris itu sekitar 300 meter kurang lebih di situ. Nah, kalau di Google Map juga sudah ada sekarang di map ya, Google Map ya, RPB Klinik. Tetapi konfirmasi dulu ke sini, daftarkan dulu di sini 082299219988 kalau mau datang konsultasi, periksa, terapi, bertemu dengan saya. Karena saya sering ke luar kota, luar Jawa, bahkan besok hari Ahad 3 malam atau 4 malam saya di Singapura. Kemudian besok saya di Jakarta Selatan ada acara juga hari Sabtu. Kemudian bulan berikutnya tanggal 14 sampai 3 hari saya di Jawa Timur ya. Kemudian ada dari Ibu Irma ya. Cara pesannya Kang Asep minyak kasturi kijang, mau order. Oke, baik. Untuk ordernya adalah di WA ini 082299219988 ya. Itu minyak kasturi kijang ABS ini memang Masya Allah banyak sekali yang testimoni tentang kesembuhan ya, yang tidak masuk akal, kemudian tentang ketenangan, kemudian percaya diri, kemudian merasakan harmonis dalam rumah tangganya, rezeki semakin merasakan lebih berkah, kemudian sujud zikir lebih nyaman. Kenapa? Karena minyak kasturi kijang ini kesukaan Rasulullah SAW, dan saya buat itu memang tidak ada campuran, itu bibitnya, dan sudah saya ruqyah, sudah saya sholawatin, dan Bapak Ibu tinggal pakai aja ya. Itu sangat awet, walaupun 6 mili cuman awetnya dan harumnya alhamdulillah luar biasa. Ibu Siti Munawaroh, kasturi kijang wanginya memang menenangkan, saya pakai tiap mau sholat, Masya Allah. Jadi kalau mau sholat, oleskan di sini, baca Al-Fatihah sekali, sholawat 3 kali setiap pakai minyak tersebut, supaya ingat ke Allah, ingat ke Rasulullah, mintanya ke Allah, apapun yang diminta itu minta sembuh, minta tenang, minta ke Allah. Nah, ketika di ini menjadi aromaterapi, tenang, ingat Rasulullah, ingat ketenangan, ingat surgawi, ingat Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Kemudian dioleskan juga di dada dan di tempat yang sakit, kemudian di tempat sujud, nah di sejadah. Kemudian ada official real CTR
Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya udah lama kena anxiety, sudah 2 tahun. Sekarang malah ada bisikan suruh terjun ke sungai. Saya takut, gimana solusinya? Ya ini halusinasi. Halusinasi. Jadi stop menonton, melihat, membaca tentang hal-hal yang mistik, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berita-berita buruk. Hindari. Banyakin berita-berita tentang dengan baca Quran, tentang surga, tentang orang-orang yang semangat, orang-orang yang optimis, ingat anak, ingat orang tua, terus aktivitas motivasi orang-orang hebat itu didengarkan, kemudian dilakukan. Ya, itu halusinasi. Ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Bukan dari hal goib, tetapi memang di dalam ilmu kejiwaan ada namanya gangguan persepsi sensori auditory, jadi pendengaran. Ya itu halusinasi, nggak apa-apa. Ya perbanyak konsumsi ini nih, apa namanya, LVN kalsi. Ya ini LVN kalsi itu sehari 1 saset setiap malam, ya setiap malam 1 saset. Pak Manbau Huda, Assalamualaikum Kang, saya terkena anxiety psikosomatis sudah 3 tahun lebih, sensasi setiap hari udah saya rasakan bermacam-macam, sekarang tinggal sakit kepala yang gak hilang-hilang. Ya, jadi stop memikirkan kenapa ini, kenapa itu, gak usah khawatir. Jadi gak bahaya selama makannya cukup. Protokol psikosomatis yang saya berikan itu lakukan aja. Hindari air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, minyak kelapa, itu hindari dulu. Senyum 20 kali sehari, sholawat 10 kali, 100 kali sehari, istighfar dan sholat tobat setiap habis maghrib 2 rakaat. Ya, minum air putihnya, gulanya, dan air dan nasinya, makan nasinya 2 jam 2 sendok 2 jam 10 sendok makan, ya. Kemudian herbalnya cukup dengan Habs Pro 2 kali 1 kapsul dan Ayamil 2 kali sehari, dikasih air hangat, ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa ya, gak usah khawatir, gak usah takut, ya, gak usah takut. Dari Tiara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sulsel. Saya mau tanya, saya tiap hari keliangan, lemes, nggak punya tenaga, mohon solusinya. Harus minum herbal apa dan di mana belinya? Soalnya saya di pelosok, saya udah sakit 2 tahun lebih, capek rasanya, mohon solusinya. Baik, saya 2 tahun juga, dan banyak orang yang sampai 20 tahun, 15 tahun, 8 tahun, ya. Sakit psikosomatis ini sangat luar biasa, tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Intinya adalah dari pikiran, ya, dari pikiran, trauma, ketakutan, dan dari baca-baca, nonton-nonton yang menakutkan. Itu masalahnya di situ aja. Kemudian minta pendapat dari sini, kemudian diponis goib, diponis santet, diponis penyakit jantung, itu makin kacau. Maka jangan ingin tahu tentang diri kita, tentang penyakit kita, lakukan aja, yakin, percaya diri, yakin kepada Allah. Pakainya herbalnya Habsro sama Ayamil aja, 2 macam, Habsro sama Ayamil. Udah, perbanyak istighfar, sholawat, sholat tobat, itu gak usah khawatir. Aktivitas gak bakal terjadi apa-apa kecuali gulanya ngedrop. Maka satu-satunya harus jaga adalah gula darah jangan sampai kurang dari 110. Caranya makan setiap 2 jam 10 suap. Air gulanya, teh manis anget boleh, ya, dikonsumsi. Bu Dewi, Kak Asep, saya gastritis kronik non spesifik, ya, bantu aku sembuh, sudah bosan berobat kemana-mana Kang, gimana cara sembuhnya? Bismillah, Allah yang menyembuhkannya. Banyak yang merasakan kesembuhannya dengan wasilah Ayamil, pagi 1 gelas, sore 1 gelas. Udah, hanya ini aja sama Habsro 2 kali 1 kapsul, ya. Hanya itu aja, nggak usah menggunakan herba-herba yang lain, puyeng, ya. Udah banyak keluar uang, ya, udah capek, nggak ada penyembuhan. Dan pikiran serah kepada Allah, senyum, serah, ridho. Apa yang terjadi pasti terjadi, yang nggak terjadi pasti nggak akan terjadi. Udah, itu aja. Jadi apa yang terjadi itu terjadi, yang harus terjadi ya terjadi, gak usah dipikirkan, takuti itu, serahkan kepada Allah, pemilik langit dan bumi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep, saya sudah 1 tahun mengalami tenggorokan mengganjal. Nah, orang yang ketakutan, kepanikan, kecemasan itu suka mengganjal di tenggorokan. Kenapa?
Karena di sini ada otot. Ya, ketika kita fokus ke sini maka akan membesar ini. Semakin takut, waduh kenapa ini, kenapa, makin membesar dia. Padahal nggak bahaya. Ya, ingat-ingat pada saat Anda kemudian biarin aja, bodoh amat, nggak peduli, Anda aktivitas, hilang, gitu kan. Jadi nggak bahaya, santai aja, nggak usah pakai herbal itu. Assalamualaikum Bu Nur Alis, obat herbal tipes apa? Pakai ayamil ditambah kalsi, LVN kalsi sehari satu saset, dan ayamilnya sehari 2 kali ya, pagi sore, ininya malam aja. Dan yang tipes itu setiap 2 jam makan, setiap 1 jam 5 suap, setiap 1 jam 5 suap, supaya nggak sampai perutnya kosong, nggak boleh pedas, mie, es, kopi ya gitu. Dan berobat juga ke dokter ya, supaya ada obat anti tifusnya, ada chloramphenicol, ada dexamethasone, ada paracetamol, ada lexapram, nanti dikonsumsi juga. Nah ini tambahannya herbalnya. Pak Ridwan, Kang, kenapa gula darah selalu drop? Nah pada saat Bapak Ibu ingat-ingat, dalam diri kita ini ada energi. Energi itu adalah tenaga. Tenaga untuk bergerak butuh tenaga, untuk berpikir butuh tenaga, untuk ngomong butuh tenaga, untuk jalan butuh tenaga. Nah, tenaga dari mana? Dari glukosa darah. Glukosa darah itu gula darah gula darah itu dirubah oleh hormon insulin menjadi tenaga begitu. Nah, kalau gula darahnya ngedrop, maka akan kurang tenaga, maka cepat lemes. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya orang yang gula darah sering ngedrop? Karena asupannya kurang, nasinya kurang, karbohidrat itu kalau dirubah menjadi glukosa darah juga. Nasinya kurang ya, sehari bayangkan, kadang-kadang jam 12 baru makan sekali. Orang yang psikosomatis nggak bisa, makanya saya bilang 2 jam 10 suap, setiap 2 jam 10 suap, supaya karbohidrat cukup, gulanya cukup, dan energinya cukup. Nah, kemudian sudah itu teh manis, air hangat, sama air gula, boleh pakai teh juga. Nah itu caranya supaya gulanya nggak ngedrop. Gula ngedrop itu aktivitas enggak, ya kan? Kenapa gula cepat ngedrop? Karena pikirannya nggak berhenti, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terus takut ini, waduh ini jantung, waduh ada berita, ada yang meninggal, terus mikir terus. Nah itu menurunkan gula darah, ngedrop seperti itu. Maka harus banyak masukannya, masukan sedikit pikiran banyak ya, gimana nggak ngedrop kan gitu ya. Harus pakai logika ya. Kalau udah logikanya ini udah paham, yakin saya sembuh Anda Bapak Ibu. Kemudian Bu Ica, Kang Asep masuk maghrib sensasi napas pendek. Yes. Kenapa jam 4, jam 5 sore udah mulai kumatnya, kambuhnya? Kenapa? Bukan karena goib, tetapi bayangkan, dengarkan baik-baik. Saya pernah merasakannya dan ribuan orang yang saya tangani. Dipastikan jam 3, jam 4, jam 5 menjelang maghrib mulai lemes, mulai keringat dingin, mulai gemetar. Kenapa? Karena mulai jam 12 Anda udah nggak mikirin makan. Anda yang mikirin, aduh gimana nanti ya, tidur gak bisa tidur, waduh takut kayak kemarin lagi, waduh takut gak bisa tidur, waduh takut mimpi buruk, terus takut ada sensasi lagi, takut ada serangan lagi. Nah ketakutan itu membuat jam 12 sampai jam 4 gak makan nasi Bapak Ibu, gak makan gula, sehingga gulanya ngedrop. Nah saat gula ngedrop jam 4 pasti itu lemas, tiba-tiba keringat dingin, keliengan. Wah kata ibu apa? Kata bapak, wah ini nih kumat. Padahal langsung makan nasi, beres. Makan nasi, makan minum teh manis, beres dijamin. Dan walaupun ada ketakutan, gak bahaya. Yang penting gulanya cukup, makannya cukup. Ya, jadi dari jam 12, jam 1 makan, jam 2 makan, jam 3 makan, jam 4 makan, insya Allah jam 5 gak bakal terjadi apa-apa. Yang penting makannya, wah nanti gemuk dong makan dulu. Nanti diabetes, gak bakal diabetes. Orang yang psikosomatis gak ada yang diabetes. Kenapa? Karena habis glukosanya untuk berpikir. Nah kalau udah mulai cuek nanti kurangi. Nah makannya gimana? Jam 1 makan 5 suap, jam 2 5 suap, minum teh manis anget. Supaya apa? Jam 4 nanti enjoy. Coba aja rasakan. Ya mungkin hari kedua, hari ketiga terus lakukan minimal 20 hari ya yang saya sampaikan ini. Apa hubungannya anxiety dengan gangguan tidur? Ya iya Pak Anto. Ya jadi pada saat kita kecemasan, cemas nih, takut cemas, aduh besok gimana, oh nanti gimana, gak bisa tidur.
Pada saat kita ketakutan nggak bisa tidur, maka jam 10 malam udah kulusik, malah lihat handphone. Itu kesalahan besarnya. Harusnya pada saat kita nggak bisa tidur, jangan megang handphone. Kalau megang handphone sama aja diperpanjang lagi nggak bisa tidur sampai jam 11, jam 12, jam 1 nggak bisa tidur. Betul nggak? Kenapa awalnya? Karena awalnya takut nggak bisa tidur, makanya nggak bisa tidur. Kenapa bisa begitu? Karena law of attraction yang pertama. Yang kedua, kata Allah, ana indallani abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Maka ingin tidur, maka bilang, ya Allah, saya capek, ingin istirahat, terserahmu, mau sejam, mau 2 jam, mau enggak istirahat terserah, mau enggak tidur, mau tidur boleh, silakan. Nah, ketika kita bodoh amat dengan tidur, maka Allah kasih tidur. Ketika kita, waduh nggak bisa tidur, gimana ini biar bisa tidur, makin nggak bisa tidur, ya percayalah ke saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi ada ini ya, ada kaitannya anxiety dengan gangguan tidur. Kemudian dari Gaul Gilak, Assalamualaikum, waalaikumsalam, lambung saya tiap hari kumat, kalau tidur malam seperti ada naik ke dada, sesek, tolong jawabannya. Baik, nah ini pertanyaan yang terakhir ya. Kemudian pada saat tidur perutnya kumat, gak nyaman. Nah, lihat perut itu gak nyamannya perih, mual, sesek, dan menahan ke atas. Itu penyebabnya banyak sekali. Yang pertama karena panik, cemas, emosi, sensitifan, emosian, itu membuat asam lambung meningkat juga satu. Jadi harus rileks, harus sabar, harus banyak senyum, harus banyak ridho dan syukur. Yang kedua makanan. Nah, mungkin di pagi, siang, sore harinya hindari pedas, mie, es, kopi, itu hindari. Kedua, yang ketiga itu pada saat tidur itu pastikan bantalnya tidak terlalu tinggi, tidak sampai 4, 5, ya cukup satu saja, dan rasakan nikmatnya tidur dari Allah, rasakan nikmatnya hidup dari Allah. Nah, jadi bersyukur kepada Allah pada saat kita sedang sakit. Kalau sedang sehat kita syukur mah nggak aneh, tapi yang luar biasa yang Allah akan berikan kesehatan, kesembuhan, ketenangan ketika kita sakit tapi tetap bersyukur. Bisa nggak kira-kira? Latihan, saya latihan, Bapak Ibu juga latihan. Dan ikhtiar maksimalkan, herbal dilakukan. Mau datang ke RPB Klinik Bekasi silahkan ke 0822 9921 9988, janjian waktu 3 hari sebelum kedatangan ke sini ya. Insya Allah mudah-mudahan sahabatku jangan takut pokoknya ya, jangan takut anxiety, kecemasan, takut mati, jangan takut. Kemarin ada yang meninggal gara-gara asam lambung, bukan, dijamin bukan karena asam lambungnya, bisa pastinya itu ada penyakit lain ya, dijamin sama saya itu. Yang kedua, gula darahnya ngedrop tapi tidak diketahui. Ya, tapi tidak mau tahu, nggak ada yang ngasih tahu gula darahnya ngedrop. Karena selama ini saya ngasih tahu, itu gula darah 80 normal katanya. Kata saya nggak normal. Oh enggak kok, kata dokternya normal. Normalnya 110 sampai 170. Kalau gula darah rendah 80, 70, 60 itu ngedrop, namanya hipoglikemi. Nah, orang banyak yang nggak tahu, makanya saya di sini, di radio, di TV saya sampaikan ini. Karena takutnya orang gula tinggi, padahal orang yang psikosomatis, anxiety, banyaknya gulanya yang ngedrop dan dianggapnya gula darahnya bagus kok. Berapa? 60 normal dari Hong Kong. Itu gak normal sahabatku. Anda 60 gulanya, kemudian siapapun yang 60 gulanya pasti lemes, keringat dingin, gemetar. Nah, pada saat glukosa darah rendah, bayangkan angka 40, Anda boleh tanya ke profesor manapun, ketika gula darah seseorang di angka 40, katakan dan tanya ke beliau, apa yang terjadi di ICU? Apa yang terjadi di rumah sakit? Ketika orang darahnya di angka 40, pasti koma sahabatku. Bayangkan itu aja, di angka 40 hampir semua kita nggak kuat, pasti koma, pingsan Bapak Ibu. Nah, sekarang 50, sekarang 60. Nah, itu nggak pingsan tapi udah oleng, lemes, keringat dingin, gemetar, namanya hipoglikemi. Nah, seperti itu. Maka orang yang meninggal gak ada yang karena asam lambung dan aja, gak ada. Yang paling banyak karena glukosa darah yang ngedrop, yang pertama. Yang kedua ada penyakit yang lainnya. Pastikan itu, yakinlah kepada saya, insya Allah. Barakallah, mudah-mudahan diberkahi, disehatkan, dimuliakan ya. Penyakit ini
membuat kita semakin dekat kepada Allah. Banyakin istighfar, sholawat, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, dan sholawat perbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.